Halo pemirsa, jumpa lagi sama aku, si tukang baca novel karya dari Sidney Sheldon. Nih orangnya. Kilau Bintang Menerangi Bumi bagian pertama, kita udah masuk ke episode 16C. Ini merupakan episode terakhir dari part 1 ya pemirsa, nanti ada sambungannya yang part keduanya. Oke, lanjut ya pemirsa. Lara kini sudah menjadi tokoh glamor. Ia merupakan panutan bagi kaum wanita sedunia, menjadi idola. Dalam hatinya, kalau Lara bisa melakukannya, mengapa tidak? Suatu produk parfum memakai namanya sebagai merek. Ia diundang ke semua acara sosial yang penting dan para penyelenggara pesta menginginkan kehadirannya di pesta mereka. Gedung yang menyandang namanya dijamin akan sukses. Kita akan membentuk perusahaan konstruksi sendiri, Lara memutuskan pada suatu hari. Kita punya kru, kita akan menyewa kru kita akan menyewakan kru kita kepada kontraktor lain. Itu bukan gagasan yang buruk, kata Keller. Mari kita lakukan segera. Berapa lama kita akan melakukan peletakan batu pertama Cameron Towers? Transaksinya sudah beres, kurasa sekitar 3 bulan lagi. Lara duduk menyandar di kursinya. Bisa kau bayangkan, Howard? Gedung pencakar langit yang tertinggi di dunia. Keller bertanya dalam hati, bagaimana kira-kira pendapat Freud seandainya ia masih hidup? Lanjut, suasana upacara peletakan batu pertama Cameron Towers bagaikan suasana di dalam sirkus berarena 3. Princess Amerika, Lara Cameron adalah bintangnya. Acara itu telah dipublikasikan besar-besaran sebelumnya oleh surat kabar dan televisi. Dan para undangan yang jumlahnya lebih dari 200 orang telah berkumpul menunggu kedatangan Lara. Pada saat limousine putihnya berhenti di depan lokasi proyek, semua yang hadir bersorak. Itu dia. Pada saat Lara turun dari mobil dan berjalan menghampiri lokasi proyek untuk menyalami wali kota, polisi dan para petugas keamanan menahan massa yang berdesakan. Massa bersorak dan menyerukan nama Lara, dan udara penuh dengan kilatan-kilatan cahaya yang dibuat para pemotret. Di suatu sektor khusus yang dibatasi dengan tambang, nampak para bankir, pimpinan biro iklan, direktur perusahaan, kontraktor, manajer proyek, wakil masyarakat, dan arsitek. 100 kaki jauhnya dari situ, bulldozer dan traktor, pengeruk raksasa menunggu instruksi untuk dijalankan. 50 truk disiapkan untuk mengangkut tanah dan puing. Lala berdiri di sebelah Bapak Wali Kota dan Kepala Distrik Manhattan. Hujan gerimis mulai turun. Jerry Townsend, Kepala PR Cameron Enterprise, berlari-lari menghampiri Lara dengan membawa sebuah payung. Lara tersenyum dan melambaikan tangan mengisyaratkan supaya Jerry meninggalkannya. Bapak Wali Kota berbicara dengan kerumunan kamera di sekitarnya. Dia bilang, hari ini adalah hari yang penting bagi Manhattan. Upacara peletakan batu pertama Cameron Towers ini menandai salah satu proyek real estate terbesar dalam sejarah Manhattan. 6 blok kawasan Manhattan akan diubah menjadi komunitas modern yang terdiri atas gedung-gedung apartemen, 2 pusat perbelanjaan, 1 ruang konferensi, dan gedung pencakar langit yang tertinggi di dunia. Yang hadir memberikan tepuk tangan. Kemanapun pandangan mata Anda terarah, Bapak Wali Kota melanjutkan, Anda bisa melihat sumbangan Lara Cameron dalam bentuk beton. Ia menunjuk, di pusat kota ada Cameron Center dan di sebelahnya Cameron Plaza. Ditambah sejumlah proyek perumahan dan di kota-kota besar di seluruh negeri tersebar rangkaian Cameron Hotel. Bapak Wali Kota menoleh kepada Lara dan tersenyum. Dan dia bukan saja pintar, tapi juga cantik. Hadirin tertawa dan bertepuk tangan lagi. Lara Cameron, bapak-bapak dan ibu-ibu.
Lara melihat ke arah kamera televisi dan tersenyum. Katanya, "Terima kasih Bapak Wali Kota, saya senang sekali telah bisa memberikan sedikit sumbangan kepada kota kita yang sangat indah ini. Ayah saya selalu mengatakan bahwa tujuan kita dilahirkan ke bumi ini." Ia mikir sebentar, ia nampak ragu. Dari sudut matanya, Lara melihat sebuah sosok yang tak asing baginya di tengah kerumunan massa. Steve Murchison. Lara pernah melihat fotonya di surat kabar. Dalam hatinya, mengapa ia berada di sini? Lara melanjutkan. Adalah untuk membuatnya menjadi tempat yang lebih baik daripada saat kita memasukinya. Well, saya berharap bahwa dengan cara saya ini, saya sudah bisa sedikit melaksanakan hal itu. Hadirin kembali bertepuk tangan. Seseorang memberikan sebuah topi proyek secara simbolis dan sebuah skop yang sudah dilapisi dengan krom mengkilat. Dalam hatinya, sudah waktunya bekerja, Miss Cameron. Lampu-lampu blitz kamera berbina-bina menangkap momentum itu. Lara mendorong skop itu ke dalam tanah dan menyekop gumpalan tanah yang pertama. Di penghujung upacara itu, makanan dan minuman dihidangkan, sementara kamera-kamera televisi terus mengabadikan event itu. Ketika Lara melihat berkeliling, Murchison sudah tidak nampak lagi. Wah, kenapa nih ya pemirsa? Bisa bikin deg-degan si Lara Cameron nih. 30 menit kemudian Lara Cameron sudah balik ke limousine yang membawanya ke kantor. Jerry Townsend duduk di sebelahnya dan berkata, "Kurasa semuanya berjalan memuaskan," katanya. "Sangat memuaskan," kata Lara, tidak mengecewakan. Lara menyeringai, "Terima kasih Jerry." Terus selanjutnya, Executive Suite Cameron Enterprise menempati seluruh lantai 50 dari Cameron Center. Lara turun dari lift di lantai 50 dan mereka yang ada di situ diberitahu bahwa ia sudah tiba. Para sekretaris dan staf sibuk bekerja. Lara menoleh ke Jerry Townsend. "Mari ikut ke kantorku." Ruangan kantor itu adalah sebuah suite yang sangat luas yang menghadap ke arah pusat kota. Lara melihat sekilas kertas-kertas di atas meja tulisnya dan mendongak memandang Jerry. "Bagaimana ayahmu? Apakah sudah membaik?" Tahu apa dia tentang ayahnya? Ia kurang sehat. Aku tahu ia mengidap Huntington's Korea kan, Jerry? Iya. Itu adalah penyakit yang cukup serius, yang bersifat progresif dan degeneratif, yang ditandai dengan gerakan-gerakan otot yang tak terkendali di wajah, dan di ujung-ujung anggota badan disertai dengan mundurnya fungsi-fungsi mental. Bagaimana kau bisa tahu tentang ayahku? Tanya si Jerry. Aku anggota Dewan Penyantun rumah sakit tempat ayahmu dirawat. Aku mendengar beberapa dokter membicarakan kasusnya. Jadi si Jerry ini kurang urus ya sama orang tuanya. Jerry berkata dengan tenang, penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Terus, semua penyakit tidak bisa disembuhkan sebelum ditemukan penyembuhnya, kata Lara. Telah kuupayakan ada seorang dokter di Swiss yang saat ini sedang melakukan penelitian tingkat lanjut atas penyakit ini. Ia bersedia menangani kasus ayahmu. Aku yang akan menanggung biayanya. Jerry tercengang berdiri di sana. Oke. Jerry merasa sulit untuk berbicara. Oke. Dalam hatinya, aku tidak tahu dia itu orang macam apa, pikir Jerry Townsend. Tak seorang pun tahu. Galak tapi perhatian banget ya pemirsa. Oke, lanjut. Sejarah sedang diukir, tapi Lara terlalu sibuk untuk menyadarinya. Ronald Reagan terpilih untuk kedua kalinya. Dan seorang bernama Mikhail Gorbachev baru saja menggantikan Chernenko sebagai pemimpin Uni Soviet. Saat itu masih Uni Soviet ya, pemirsa. Lara membangun kompleks pemukiman untuk penduduk berpenghasilan rendah di Detroit. Dalam tahun 1986, Ivan Boesky didenda $100 juta karena melakukan insider trading dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun.
Lara mulai membangun kompleks kondominium di kawasan Queens. Para investor sangat berminat ikut bergabung sebagai bagian dari nama Lara yang mengandung daya tarik magis. Sekelompok bankir investasi terbang ke New York untuk bertemu dengan Lara. Lara mengatur supaya pembicaraan diadakan segera setelah pesawat mereka mendarat. Mereka memprotes itu, tapi Lara berkata, "Maafkan saya tuan-tuan, ini satu-satunya waktu yang saya punyai. Saya harus langsung terbang ke Hong Kong." Bankir-bankir Jerman itu diberi kopi, sedangkan Lara teh. Salah seorang Jerman itu mengeluh tentang rasa kopinya yang kurang enak. "Ini kopi yang merek khusus untuk saya," Lara menjelaskan. "Lambat laun Anda akan terbiasa dengan rasanya. Silakan tambah lagi." Di akhir pertemuan itu Lara memenangkan semua poin yang diusulkan. Iya, karena Lara udah terbiasa pemirsa. Emang gak nyediain yang enak-enak, karena kalau enak-enak para bankir-bankir itu berpikirnya fokus gitu. Jadi emang sengaja dibikin kopinya, emang alasannya itu kopinya dia gitu. Itu strateginya salah satunya. Oke, lanjut. Kehidupan merupakan suatu rangkaian keberuntungan yang tidak disengaja, kecuali satu peristiwa yang tidak mengenakan. Lara beberapa kali bersilang jalan dengan Steve Murchison dan berburu lokasi properti. Emang ini saingannya ya. Dan ia selalu berhasil mengalahkan Murchison. "Kukira kita sebaiknya mengalah," Keller memperingatkan. "Biar dia yang mengalah," kata Lara. Dan pada suatu pagi sebuah bingkisan yang dibalut dengan kertas mawar yang cantik dikirim ke kantor dari agen ekspedisi Bendels. Katie, sekretarisnya, meletakkannya di meja tulis Lara. "Berat sekali," kata Katie. "Kalau isinya topi, payah Anda mengenakannya." Dengan penuh rasa ingin tahu, Lara membuka pembungkus dan membuka tutupnya. Ternyata kotak itu berisi kotoran. Di dalamnya ditemukan sebuah kartu yang dicetak dengan tulisan Kapel Pemakaman Frank E. Campbell. Oke lanjut ya pemirsa. Proyek-proyek pembangunan semuanya berjalan lancar ketika Lara membaca tentang sebuah usulan proyek taman ria di dalam kota terhambat oleh pita merah birokrasi. Ia memutuskan untuk mengambil alih mengatur supaya perusahaannya yang membangunnya dan kemudian menyumbangkannya kepada Dewan Kota. Publisitas yang diperolehnya karena tindakannya ini sangat luar biasa. Salah satu headline berbunyi, "Nama Lara Cameron mewakili pengertian semua beres." Lara bertemu dengan Paul sekali atau dua kali setiap minggu dan ia berbicara dengannya setiap hari. Lara membeli sebuah rumah di Southampton dan hidup dalam dunia fantasi yang dimanjakan oleh permata mutu manikam dan mantel bulu serta limousine mengilap. Lemari-lemari pakaiannya penuh dengan gaun ciptaan para desainer ternama. Dalam hatinya, "Saya perlu pakaian untuk ke sekolah. Well, aku bukan bank. Pergi ke gereja, bala keselamatan, sana minta pakaian gratis." Itu yang diucapkan oleh mendiang ayahnya, yang ayah kandungnya itu yang sangat tidak sayang banget sama Lara ya pemirsa. Dan Lara memesan lagi sejumlah gaun mewah. Jadi dia tuh kayak pembalasan dendam gitu. Dulu hidupnya yang masa kecilnya nggak bahagia gitu ya pemirsa. Oke lanjut. Para karyawannya merupakan keluarganya. Lara sangat memikirkan mereka dan sangat murah hati. Mereka miliknya satu-satunya di dunia ini. Ia ingat semua tanggal ulang tahun dan tanggal penting lainnya dan menyangkut para karyawannya. Ia membantu anak-anak mereka memperoleh sekolah yang baik dan memberikan beasiswa untuk anak-anak itu. Kalau mereka mencoba mengungkapkan rasa terima kasih mereka, Lara merasa malu, sulit baginya mengungkapkan perasaannya. Ayahnya selalu mencemoohnya setiap kali ia mencoba mengungkapkan perasaannya. Duh, kasihan banget ya. Makanya Lara tuh sayang sama anak-anak stafnya. Lara tanpa sadar telah membangun tembok pelindung di sekitar dirinya. Dalam hatinya, tak ada orang yang boleh menyakiti aku lagi. Ia bersumpah tak seorang pun. Oke, sampai di sini dulu pemirsa. Kita akan sambut
bersambung ke Kilau Bintang Menerangi Bumi part yang kedua ya pemirsa. Sampai di sini dulu part yang satu. Oke, bye-bye pemirsa. Semoga terhibur ya pemirsa, dan kalau bisa tolong subscribe ya pemirsa. Oke, bye-bye.